Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah kesuburan tanah. Pada pertemuan pertama ini, saya akan berdiskusi dengan adik-adik tentang makul kesuburan tanah dan akan saya jelaskan tentang kontrak perkuliahan dan materi-materinya. Ya. Dalam satu semester ini akan ada 16 kali pertemuan, ya. Yang pertama nanti tentang kontrak kuliah dan juga konsep kesuburan tanah. Kemudian pertemuan kedua tentang unsur hara makro. Dalam hari ini tentang unsur hara nitrogen. Bagaimana perilaku unsur hara nitrogen atau unsur hara N dalam tanah. Kemudian peranan unsur hara N di dalam pertumbuhan dan hasil tanaman serta bagi tanah. Kemudian apa itu defisiensi atau kekurangan unsur hara N di dalam tanah. Kemudian pertemuan yang ketiga masih tentang unsur hara makro, yaitu unsur hara P dan K. Kemudian yang keempat juga masih unsur hara makro, yaitu Ca, Mg, dan S. Yang pertemuan kelima tentang unsur hara mikro dan yang keenam tentang uji tanah. Di mana pada pertemuan ini kita akan biasa dengan ceramah dan juga tanya jawab serta diskusi dengan mahasiswa. Kemudian juga ada tugas baik itu tugas kelompok maupun tugas individu dan juga presentasi secara kelompok dengan mahasiswa. Kemudian kita lanjut di pertemuan ke-7, materinya tentang status kesuburan tanah, dan yang pertemuan ke-8 tentang kita akan mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Dan pertemuan ke-9 tentang pengertian pupuk organik dan anorganik. Pertemuan ke-10 dan 11 tentang reaksi pupuk, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Dan yang pertemuan ke-12 tentang pemupukan berimbang dan spesifik lokasi. Yang ke-13 tentang cara pemupukan. Kemudian yang ke-14 tentang analisis biaya. Ya, 15 juga analisis biaya pemupukan organik. Dan yang terakhir kita akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, karena materi ini akan disampaikan di 16 kali pertemuan, mohon adik-adik mengikuti semua materi, kemudian ada tugas baik pribadi atau individu dan kelompok, serta ada praktikum. Nah, praktikum nanti akan kita lakukan secara kelompok. Oke, kita mau mulai materi yang pertama, yaitu tentang organik tanah. Ya, bahan organik tanah. Oke, di dalam layar ditampilkan ya, ada tanah yang subur. Ya, dilihat dari mana? Dari pertumbuhan tanaman. Ya, tanamannya bagus. Ya. Indikasinya tanamannya terlihat hijau segar. Sementara di sampingnya ada tanah yang kering atau kurang subur. Ya, ini dipengaruhi apa gitu ya? Karena bahan organik tanah itu sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, tanaman itu untuk bisa memberikan hasil yang optimal akan bergantung pada tanah untuk tumbuh dan bertahan hidup. Karena apa? Karena akar tanaman akan menyerap nutrisi atau hara dari dalam tanah. Dan tanah itu mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi. Ya, sifat fisik tanah ada tekstur tanah, kemudian struktur tanah, kemudian sifat kimianya ada kapasitas tukar kation, dan lain sebagainya. Kemudian sifat biologi, nanti ada bisa diukur dengan banyaknya mikroorganisme atau biota yang ada di dalam tanah. Nah, tanah tersebut, terutama tanah pertanian,
akan berubah karena seiring dengan perubahan waktu, kemudian iklim, serta bagaimana pengerjaan. Oke, kita lanjut saja. Bahan penyusun tanah ada bahan mineral, kemudian air, kemudian udara, dan bahan organik tanah. Ya. Bahan mineral tanah sebesar 45%, kemudian air antara 20-30%, dan udara antara 20-30%, serta bahan organik tanah hanya sekitar 5%. Walaupun hanya sekitar 5%, bahan organik tanah ini sangat menentukan kesuburan tanah atau kesehatan. Nah, bahan organik nanti bisa diklasifikasikan berdasarkan ukurannya, ada debu, liat, pasir, kerikil, dan batu. Kemudian kalau berdasarkan pembentukannya, ada mineral primer dan mineral sekunder. Apakah itu mineral primer? Mineral primer adalah mineral yang berasal langsung dari batuan yang lapuk. Kemudian mineral sekunder adalah mineral yang terbentuk selama proses pembentukan tanah tersebut berlangsung. Nah, kalau tadi kita mulai mengerti akan tanah, sekarang faktor yang lain yaitu air. Apa itu fungsi air bagi tanaman? Fungsi air bagi tanaman ada 3, yaitu sebagai unsur hara tanah, kemudian sebagai pelarut unsur hara, dan juga sebagai bagian dari sel tanaman. Persediaan air di dalam tanah itu tergantung dari apa? Yang pertama tergantung dari banyaknya curah hujan yang jatuh dan diterima tanah, atau tergantung dari air irigasi sekitar tanaman tersebut. Kemudian juga kemampuan tanah dalam menahan air. Ya, jadi akar yang ada di dalam tanah itu mempunyai kemampuan untuk menahan air. Serta banyaknya evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi itu dari daun. Di daun itu karena nanti terkena sinar matahari akan menguapkan air. Kemudian komponen tanah yang lain yaitu udara. Udara ini nanti mengisi pori-pori tanah, ya, dan jumlahnya berubah. Susunan udara di dalam tanah berbeda dengan susunan udara di atmosfer. Ini yang perlu diingat, ya. Kemudian ini yang paling penting untuk menentukan kesehatan tanah, yaitu adanya bahan organik tanah. Bahan organik tanah bisa terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus, ya, atau humus, di mana humus merupakan senyawa yang mudah hancur, kemudian berwarna hitam atau coklat, dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Tanah yang mengandung humus atau bahan organik adalah tanah yang ada di lapisan atas atau topsoil. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bahan organik ini sangat penting bagi kesuburan atau kesehatan tanah. Karena apa fungsinya? Bahan organik tanah mampu memperbaiki struktur tanah. Kemudian dia menyediakan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro lainnya bagi tanah. Serta mampu menahan air. Ya, bahan organik ini mempunyai kemampuan menahan air dan juga menahan unsur hara bagi tanaman, serta juga memberikan energi atau sebagai bahan makanan bagi biota tanah atau mikroorganisme dalam tanah. Nah, ini faktor tumbuh tanaman, bahwa perkembangan satu atau beberapa organ atau seluruh tanaman itu nanti akan dinyatakan dalam berat kering tanaman. Nah, faktor tumbuh tanaman ada 5, yaitu suhu tanah, cahaya, air, unsur hara, dan udara. Nah, suhu tanah.
Suhu tanah ini akan berubah, ya, tergantung pada kedalamannya. Kemudian perubahan suhu tanah pada suatu kedalaman biasanya cukup besar selama 24 jam. Nah, perbedaan suhu tanah ini akan berpengaruh kepada penyerapan unsur hara atau penyerapan air. Jadi suhu tanah semakin dalam itu nanti akan semakin berkurang. Nah, itu akan memberikan pengaruh pada penyerapan atau absorpsi unsur hara dan air. Nah, ini bagaimana ada sinar matahari, kemudian menyinari daun. Nah, sementara ada penguapan atau evapotranspirasi dari H2O atau air. Nah, dan ini ada akar tanaman yang akan menyerap unsur hara serta menyerap air dari dalam tanah. Oke, ini gambar bagaimana tadi akar tanaman menyerap unsur hara dan unsur air dari dalam tanah. Proses penyerapan unsur hara oleh tanaman berkaitan dengan transfer atau difusi ion menyeberangi permukaan akar tanaman lalu masuk ke dalam sel tanaman. Oke, kembali kita ke apa itu mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah dibedakan menjadi dua, yaitu flora dan fauna. Nah, kita akan membahas yang fauna ya. Fauna ada makro dan mikro. Yang makro itu bisa kita lihat dengan mata, misalnya serangga, rayap, bekicot, dan cacing. Sedangkan yang mikro itu ada nematoda, protozoa, dan lainnya. Sedangkan flora yang mikro itu ada bakteri, ganggang atau alga, cendawan, dan actinomyces. Di dalam tanah ternyata ada kehidupan. Sebagai contoh, dalam 1 gram tanah ternyata lebih dari 100 juta sel bakteri. Ya. Dan juga lebih dari 11.000 spesies dari bakteri. Juga jamur atau bumi dan hewan yang kecil atau binatang yang kecil dan besar. Oke. Ini populasi mikroorganisme dalam tanah yang subur ya, bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, ini contoh tanaman yang ada di dalam tanah. Nah, soil animal atau mikroorganisme tanah itu berfungsi sebagai apa? Ya, dia berfungsi di dalam dekomposisi bahan organik, juga di dalam aerasi tanah, di mana itu bisa mix dari soil, sehingga pori-porinya akan membuka, ada pori makro dan akan ada pori mikro. Nah, kemudian peranan lain dari mikroorganisme yaitu untuk denitrifikasi dan juga untuk fiksasi nitrogen. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian bisa untuk melarutkan senyawa fosfat yang tidak larut oleh bakteri pelarut fosfat. Kemudian yang keempat sebagai penghasil metabolit, antara lain penghasil zat PT atau zat pengatur tumbuh yaitu gibberellin dan auksin. Kemudian yang kelima adanya perombakan atau dekomposisi. Nah, ini jenis-jenis bakteri fiksasi nitrogen. Nah, banyak sekali. Ada Azotobacter, Aspergillium, Rhizobium, kemudian algae, ada blue dan green algae, dan ada Actinomycetes.